Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi lari kenceng banget, tapi sebenarnya kamu nggak tahu lagi lari kemana? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal itu. Soal di mana sih kita bisa nemuin makna, waktu hidup rasanya udah padat banget sama kesibukan. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu ngerasain ini? Seharian penuh agenda, otak penuh sama kerjaan, to-do list panjang banget, tapi kok pas malam, pas lagi sendirian, rasanya hampa, kosong. Aneh kan? Bayangin deh, bangun pagi, buru-buru. Selesai satu urusan, langsung loncat ke urusan berikutnya. Terus aja gitu, kayak mesin. Kita gerak cepet banget, bener-bener kayak pakai mode autopilot. Sampai kita lupa nanya sama diri sendiri. Ini tuh menjalani hidup? Atau kita cuma sekedar melewatinya aja? Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Kalau dilihat orang lain, hidup kita tuh kayaknya keren banget. Sibuk, produktif, kelihatan sukses, tapi yang kita rasain di dalam hati jauh beda. Ada rasa capek yang gak hilang-hilang, rasa hampa, dan bahkan kadang-kadang kita ngerasa tersesat di dalam hidup kita sendiri. Dan ya tentu aja, itu diperparah sama tekanan dari lingkungan. Dunia kita sekarang kan gitu ya, seolah-olah sibuk itu sama dengan berharga. Makin padat jadwal lo, makin hebat lo. Jadilah kita semua kejebak di lingkaran ini, lari terus tanpa tahu kapan harus berhenti. Dan mungkin disinilah letak masalah utamanya. Seringkali kesibukan kita itu bukan tanda kita maju loh, tapi justru jadi cara kita buat lari. Kita gerak terus karena kita takut buat berhenti. Takut kalau pas berhenti kita harus ngadepin rasa sepi, takut ketinggalan, atau yang paling ngeri, takut ketemu sama diri kita sendiri. Terus, lama-kelamaan, mungkin kamu sadar akan sesuatu. Pencapaian-pencapaian yang dulu kamu kejar setengah mati, jabatan, barang atau apapun itu, kok sekarang rasanya nggak bikin sebahagia yang kamu bayangin ya? Semuanya jadi terasa biasa aja. Nah, dari rasa biasa aja itulah biasanya muncul satu pertanyaan gede. Pertanyaan yang krusial banget. Tunggu dulu, kalau semua ini ternyata bukan yang aku cari, terus apa dong? Dan ternyata jawabannya itu ya sederhana banget, tapi sering kita lupakan. Makna yang kita cari-cari itu nggak ada di garis finish. Justru sebaliknya. Makna itu baru mau muncul justru saat kita punya nyali buat berhenti sejenak, buat diam. Kuncinya ada di satu kata, kehadiran, atau kalau bahasa kerennya, presence. Ini bukan hal yang ribet kok, ini cuma soal berhenti lari. Dan coba rasain momen yang lagi terjadi sekarang ini. Bener-bener di sini, saat ini, tanpa mikirin nanti, tanpa diganggu HP. Contohnya gimana? Gampang banget, coba deh besok pagi, pas minum kopi, beneran nikmatin kopinya, jangan sambil scroll-scroll. Atau pas lagi di jalan, coba lihat langit bareng semenit 2 menit, tanpa mikirin kerjaan. Atau pas ngobrol sama orang, dengerin bener-bener, jangan mikirin mau jawab apa. Itu dia. Percaya nggak percaya, makna itu seringnya ngumpet di hal-hal super simple. Senyum tulus dari orang yang kita sayang, sejuknya udara pagi pas kita buka jendela, suara rintik hujan, atau bahkan di dalam keheningan yang selama ini selalu kita hindari. Itu semua adalah pintu. Soalnya gini, seringnya badan kita di sini, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Kita sibuk cemas soal masa depan, atau nyeselin yang udah lewat di masa lalu. Padahal hidup itu ya cuma ada satu, di sini, sekarang. Jadi, intinya, ini soal mengubah cara kita melihat hidup. Mungkin yang kita butuhin itu bukan jadwal yang lebih padat, bukan hidup yang lebih sibuk, tapi hidup yang lebih terasa. Bukan soal berapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa dalam kita ngerasain setiap detiknya. Dan hey, ini penting banget. Coba bilang ini ke dirimu sendiri. Gak apa-apa kok kalau kamu capek. Gak apa-apa buat istirahat sebentar. Dan yang paling penting, gak apa-apa kalau kamu belum punya semua jawabannya sekarang. Beneran, it's okay. Karena berhenti itu bukan berhenti kalah. Justru sebaliknya, jeda itu adalah sebuah ruang. Di dalam keheningan itulah, akhirnya kita bisa dengar suara yang selama ini ketutup sama berisiknya dunia. Suara hati kita sendiri. Nah, pemahaman ini bisa mengubah segalanya. Ternyata mencari makna itu bukan kayak berburu harta karun di luar sana. Makna itu udah ada kok. Seringnya udah ada di depan mata kita. Tugas kita bukan mencari, tapi menyadari. Dan kalau kamu baru sadar soal ini sekarang, dengerin ini baik-baik ya. Kamu udah terlambat. Sama sekali enggak. Ini bukan lomba lari. Kamu cuma lagi belajar buat kenal sama diri sendiri. Dan itu jauh lebih berharga dari pencapaian apapun. Jadi, buat penutup, aku mau kasih satu pertanyaan yang bisa kamu simpen. Coba nanti, di tengah-tengah kesibukanmu, tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Apa sih yang benar-benar penting buat aku saat ini?
Dan ingat, ya, kamu nggak harus langsung punya jawabannya. Jawaban-jawaban yang paling jujur itu biasanya nggak datang dari paksaan. Dia bakal muncul sendiri kalau kita kasih ruang, kalau kita mau sabar mendengarkan. Pelan-pelan aja.